Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Hari ini ada momen eksklusif kembali bersama dengan Pak Sudarsono menyangkut dengan bagaimana tindakan-tindakan para pembenci Pak Jokowi yang semakin tidak ada hadatnya, tidak ada adabnya dalam menyerang Pak Jokowi. Dan ketika Pak Jokowi sudah melakukan langkah konkret melaporkan mereka, kita akan sama-sama melihat bagaimana respon dan sikap dari BSCL, dan hari ini kita sudah hadirkan Pak Sudarsono sebagai Ketua Umum BSCL. Selamat malam Pak. Selamat malam Mas Vicky. Oke Pak, terima kasih. Ya, terima kasih buat waktunya malam hari ini Pak. Ya Mas Vicky. Ya Pak, bagaimana pendapat dan tanggapan Bapak sebagai Ketua dari Barisan Sudarsono Jokowi Lovers menanggapi hal-hal yang tentang perpolitikan hari ini, apalagi soal ijazah palsu Pak Jokowi yang sudah masuk ke babak yang lebih lanjut, lebih serius dalam hukum. Bagaimana Pak? Ya, saya melihat sendiri, menyikapi sendiri, mendengar sendiri apa yang terjadi pada minggu-minggu ini, hari-hari ini. Sangat luar biasa. Para pembenci, saya katakan para pembenci aja lah. Oh, memang mereka dasarnya itu benci, begitu. Benci. Padahal kebencian mereka itu sudah menutup mata hatinya. Sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Seakan-akan semua yang terjadi pada Pak Jokowi dianggap salah semua oleh para pembenci ini. Jadi kalau bagaimana tanggapan saya sebagai Ketua Umum BSCL, dari namanya saja BSCL, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, artinya kami kan pecinta Jokowi. Ya. Jujur Mas, kami marah. Sangat marah. Kalau tadi marah, sekarang saya tambah sangat marah. Sangat marah. Para pembenci. Itu Mas. Oke Pak, jadi tentu saja para pecinta Bapak Jokowi itu sangat marah ya dengan tindakan-tindakan atau tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi yang tanpa dasar ya. Yang dengan seolah-olah mereka memakai riset yang mereka lakukan, ingin menggiring opini masyarakat ya Pak. Dan apakah Bapak kemarin ketika Pak Jokowi melaporkan hal ini di Polda Metro Jaya, apakah ada Bapak sendiri ataupun BSCL, anggota BSCL yang lain turut mengawal kepada Bapak Jokowi kemarin Pak? Ya, kalau teman-teman untuk mengawal beliau di Jakarta, jujur kami tidak punya kuasa untuk sampai dengan itu ya. Beliau dengan keamanan, dengan protapnya ya, beliau mantan presiden, tentunya kami tidak bisa mengikuti beliau. Tapi kami menyimak, kami melihat, dan kami ikuti. Di hati kami pedih, perih, mantan presiden yang kita kagumi, yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai, hanya ulah beberapa gelintir manusia, ya katakan bermanusia yang tidak beradab juga. Mereka, siapa? Ya para pembenci itu, langsung saja saya sebut, ya Roy Suryo dan barisannya, ada Tifa. Dalam hal ini saya nggak perlu sebut dokter ya, saya panggil aja Tifa. Bahkan kalau boleh saya panggil Tifa aja lah. Karena perempuan mulutnya juga kayak begitu, ya Allah. Dia sebut-sebut nama Allah, takbir dan sebagainya, tapi mulutnya juga sudah seperti itu. Apalagi ada yang bergelar Ustadz itu Rizal Fadilah atau Rizal apalah. Jadi saya tidak perlu hargai mereka. Terus si Rismon juga itu, aduh. Jadi 4 orang itu yang menurut kami, menurut saya Sudarsono sebagai Ketua Umum Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, saya marah, sangat marah. Kalau tidak ada hukum di Republik ini ya mungkin kita akan berbaku hantam di jalan. Atau mungkin kita saling. Karena sampai saya emosi itu ya Pak? Saya jujur, saya memang bukan Pak Jokowi. Beliau itu saya juga kadang berpikir hati beliau itu terbuat dari apa begitu ya. Beliau sabar, santun, ya kan bisa menerima. Tetapi orang-orang yang dikasihani, orang-orang yang dikasihi, nyatanya bisa seperti itu. Kan kita juga punya jejak digital. Pernyataan kemarin di saat Pak Jokowi melaporkan ke Polda Metro, mereka juga di sebuah tempat terpisah, deklarasi sendiri dan sebagainya.
ucapan, ungkapan mereka. Aduh, saya sebenarnya ingin membalas, tapi ya Iya. kita kan pakai etika ya. Betul. Sedikit banyak kami harus menjaga karena saya bukan mereka. BSJK bukan mereka. Para pengagum pecinta Jokowi bukan mereka. Jadi kalau kita lakukan dengan kalimat yang sama, ya berarti kami bagian dari mereka. Tapi auzubillahi min dzalik, kami tidak ingin seperti mereka. Itu. Ya. Itulah mungkin yang menjadi pembeda antara BCL dengan kelompok mereka ya Pak ya. Kita masih memakai etika. Oke Pak, apakah ada sebuah hal yang dilakukan oleh BSDL atau Bapak sendiri untuk sebagai bentuk perlawanan kepada orang-orang seperti yang Bapak sebutkan tadi? Ya, hari ini saya sebagai warga negara Republik Indonesia, negara hukum, kami melakukan langkah hukum, Mas Diki. Dan hukum? Ya, saya tadi siang lah ya tepatnya, kami sudah ke Polresta Surakarta. Kami melaporkan kepada 4 orang yang menurut kami harus bertanggung jawab terhadap gaduhnya Republik ini. Dan ini untuk yang kesekian loh. Ini untuk yang kesekian kalinya. Kalau kita kilas balik ke belakang, yaitu memang selama ini mereka sudah. Tapi terus mencari apa yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi dianggap semuanya salah. Bahkan kehidupannya, ijazahnya, saja semua salah. Dari sini saja saya ingin, mau berkata kotor juga tidak pantas. Pak Jokowi itu kan sudah jadi wali kota 2 kali, jadi gubernur sekali, jadi presiden 2 kali. Semua orang tahu, semua juga pakai sebuah proses mekanisme administratif, ya kan? Beliau dulu saat siapapun yang mencalonkan itu kan pakai administrasi, domisili, tempat tinggal, ijazah dan sebagainya, SKCK dan sebagainya. Lolos semua, tidak ada yang salah. Artinya lolos verifikasi semua. Nah sekarang mereka masih menggaungkan itu. Bahkan kita juga kilat balik. Dulu ada seseorang, Gus Nur dan sebagainya, juga sudah melakukan yang mereka lakukan sekarang. Pengadilan juga sudah memutuskan bahwa Pak Jokowi pada posisi yang benar. Ini mereka menarasikan mengulang. Bahkan ada yang mengatakan dari SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kan tidak hanya perguruan tinggi, manusia apa bukan? Ya lebih baik kan berkata demikian. Itu mereka itu manusia atau bukan? Jadi tadi Mas Vicky, saya Sudarsono sebagai Ketua Umum Barisan Sudarsono Jokowi Lovers melaporkan mereka. Kebetulan saya bawa ini resmi. Laporan saya ke Polresta Surakarta. Masalah pasal dan sebagainya bagi saya ada beberapa hal yang kami sampaikan. Bahwa yang disampaikannya itu juga fitnah, mencemarkan nama baik, tapi juga penghasutan. Ada banyak hal. Dan nanti seperti apa, silahkan aparat hukum yang mencari pasal-pasal yang tepat, apakah 130, 160, 131 dan sebagainya. Ya, tadi kami sudah melaporkan, terus secara baik diterima dengan terbukti saya menerima ini. Ada sebuah flash disk yang kami serahkan. Polresta nanti akan membentuk tim. Terus kami nanti juga dalam waktu dekat akan dimintain keterangan. Seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi tadi Bapak singgung soal Bapak Sudarsono sendiri dan teman-teman BCL sudah melakukan pelaporan di Polres Surakarta. Ini berarti sudah ada beberapa laporan dihitung dari Pak Jokowi dan beberapa pendukung Pak Jokowi yang lain. Jadi bagaimana, apa yang akan mereka lakukan Pak? Maksudnya apa dari Roy, Tifa, Rismon ini
Bagaimana sebenarnya mereka akan menanggapi semua laporan-laporan ini? Ya mungkin kemarin dia merasa diri mereka hebat karena seakan-akan Pak Jokowi dan pecinta Jokowi kan tidak melakukan perlawanan. Dan sekarang dengan banyaknya laporan ya seperti apa kehebatan mereka akan kita lihat bersama, karena ini pun teman-teman masyarakat termasuk Pak Jokowi melakukan langkah hukum ini ya menurut kami sudah langkah-langkah yang sangat elegan ya. Kenapa? Ucapan, penyampaian mereka ini kan selama ini memang luar biasa. Bukan luar biasa dari sisi hebatnya, tapi luar biasa dari sisi nekatnya. Ya, termasuk ingin kami sampaikan kenapa seorang Sudarsono yang berKTP Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah kok ini melaporkan di Surakarta. Justru di sini kami ingin sampaikan dan ingin kami tekankan bahwa di saat beberapa minggu sebelumnya mereka kelompok itu, ya kan, Roy Suryo, Rismo, Tifa, dan teman-teman mereka nyaring di media mereka dengan gagahnya mau datang ke UGM tanggal 15, terus tanggal 16 bahkan sudah berskedul akan datangi rumah Pak Joko Widodo. Dan dari situ kan tanggal 16 kemarin kami terpanggil untuk hadir di kota Surakarta atas nama Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Atas dasar cinta kami kepada Bapak Jokowi kami hadir di sana, beberapa teman yang simpatisan anggota BSJL Solo Raya. Kami tertib, kami menyimak, kami melihat para tamu yang datang. Banyak masyarakat memang awal yang datang ke rumah Pak Jokowi seperti biasa. Terus siangnya datanglah, ya lebih baik saya katakan gerombolan manusia-manusia itu datang seakan-akan mereka dunia sudah milik mereka, republik ini sudah milik mereka. Datangnya hebat mereka, Mas Vicky, pakai bus mewah itu ya. Dari berbagai daerah bergelombang datang. Usia mereka rata-rata ya usur lah sebenarnya sebagian ya. Kalau yang muda ya hanya beberapa begitu. Ibu-ibu bergelombang datang. Masyarakat pecinta Pak Jokowi juga ada, banyak yang datang, teman-teman misalnya. Dan kebetulan saya dan Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, kami berada di luar, tapi kami juga awalnya masuk ke dalam di halaman di jalan depan rumah Pak Jokowi, terus kami minggir ke jalan raya melihat suasana di luar. Nah, disitulah saya menemukan tanpa sengaja, bagi saya kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Jadi saya katakan kejahatan, mereka datang itu bagi saya orang-orang jahat yang datang. Kenapa saya berani? Dan ini harus saya pertanggungjawabkan. Seorang Sudarsono mengatakan bahwa mereka orang-orang jahat. Penyampaian mereka datangkan silaturahmi, mau halal bihalal, masih sebagai umat Islam kan di bulan Syawal, ya kan? Silaturahmi, halal bihalal ini hal yang luar biasa baiknya, sucinya di bulan Syawal. Tetapi karena itu manusia-manusia itu sudah yang tidak beretika, datang yang katanya mau silaturahmi dengan ikat kepala adili Jokowi. Nah ini tuh silaturahmi model apa? Model zaman, model unta, ya kan? Mau silaturahmi datang ke seseorang mau ikat kepalanya adili kepada yang tuan rumah. Itu kalau si tuan rumahnya tadi mungkin orang biasa, mungkin ya, apa yang ada di rumah itu, apakah itu bendo, apakah itu air panas atau apa yang mungkin dikebyurkan kepada tamu itu kan. Masa bertamu silaturahmi ikat kepalanya. Ada yang memakai
adili Jokowi, adili si tuan rumah. Ini kan orang yang bagi saya bukan orang baik. Itu budaya mana itu? Budaya Yaman atau budaya mana saya juga nggak tahu. Tapi kalau budaya orang-orang Indonesia sebenarnya bukan budaya kita. Itu temuan kita yang pertama. Pertemuan berikutnya, bagi saya tidak ada kejahatan yang sempurna dan saya anggap mereka itu orang jahat. Gitu ya. Datang ke rumah itu, parkir kebetulan di depan kami, sedang duduk-duduk dengan teman-teman barisan Sudarso Jokowi Lovers, tanya, itu rumahnya Mulyono, ya apalah, sudah jelas di lingkup rumah Pak Jokowi. Datang tanya, bukannya baik-baik, itu rumah Mulyono. Lah apakah nama Mulyono ini namanya Pak Jokowi? Kalaupun itu memang pernah iya atau apa, kami memang juga lahir, kami kan umur kami di bawah Pak Jokowi ya. Kami juga bukan teman masa kecil, kami kan tidak tahu nama itu. Tapi yang jelas itu kan Pak Joko Widodo itu yang kita banggakan, pernah menjadi presiden, pernah menjadi gubernur, pernah menjadi wali kota. Bagi saya itu sudah politikus yang sempurna ya. Politikus sempurna. Pernah jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Mana ada sih di Republik ini yang seperti karir seperti beliau? Kan tidak ada. Parkir motor itu rumahnya Mulyono ya. Kalau dalam kesempatan itu, dalam suasana hati yang mungkin kami tidak tenang, apakah orang itu tidak kita pukulin di situ? Ya alhamdulillah kita tidak lakukan itu. Meskipun yang mereka kehendaki kan mungkin terjadinya sesuatu itu. Nah dari sinilah menurut saya kepolisian nanti ada pasal-pasal yang harus ya, bahwa ini menyebabkan gaduh, ini menyebabkan ya hal-hal yang negatif lah. Karena apa? Fakta bukti tadi saya sampaikan, seorang Sudarsono melaporkannya di Polresta Surakarta, kebetulan kami pelaku dan kami punya dokumen itu. Untuk pada saatnya laporan kami ya ini harus seperti ini kan yang menyebabkan hal seperti ini. Ini akibat dari siapa? Ya akibat dari si Roy Suryo, akibat dari si Tifa dan teman-temannya itu. Meskipun kemarin yang datang ke rumah apa itu yang mengatakan Ustadz Rizal siapa itulah. Tapi saya juga nggak tahu itu Ustadz model zaman atau Ustadz model mana. Saya pikir kalau Ustadz juga tidak seperti itu. Iya, kalau boleh saya ilustrasikan dari wajahnya, dari penampilannya mungkin sama, yang selama ini juga hal yang mereka menarasikan yang sama. Kalau itu kayaknya 11-12 sama yang namanya si Amin Rais. Amin Rais, bukan Amin Rais. Sama itu. Narasinya, ucapannya dengan agama. Saya baru dengar katanya punya label dia itu Ustadz atau apa. Apakah kalau seperti itu sudah agamanya juga Islam? Apakah kalau tidak seperti itu justru merendahkan dan merugikan umat Islam? Masa umat Islam tidaknya tuntunannya seperti itu? Dari di sini kami dengan Mas Vicky Hembong mencoba untuk saya tenangkan diri saya. Sebenarnya dalam hati ini marah, Mas. Membara. Tapi kan kami harus ikut seperti Pak Jokowi, ya kan? Tapi kami juga tidak bisa seperti Pak Jokowi karena kami bukan Pak Jokowi. Tapi kami juga harus ikut arahan Pak Jokowi, ikut menjunjung tinggi nama baik Pak Jokowi. Nah kalau kemarin orang-orang itu saya pukul, ya saya kan nanti tidak bisa menjaga nama baik Pak Jokowi. Kan begitu, Pak Jokowi yang punya rumah. Meskipun sebagai orang yang mencintai kami sebenarnya ya muak, udah kemarin. Inginnya ya kita apakan. Ya, alhamdulillah kemarin tidak terjadi itu. Untuk sabar, meskipun ya, Pak. Mereka menginginkan, ya ada kok jejak digital, bukti-bukti itu kita ada dua hal tadi, datang dengan ikat kepala adil,
Buddha itu norma mana, itu budaya mana, orang bersilaturahmi gitu kepada Tuhan si pemilik rumah seperti itu. Kedua, tanya rumah saja kita merendahkan, melecehkan seperti itu. Di luar itu banyak. Setelah mereka di busnya terus live dengan ocehan, wah ini data ijazahnya tidak ditunjuki, sampai berkoar-koar di pinggir jalan. Juga ada video yang bisa kita buktikan di saat sama-sama di pinggir jalan mereka ngoceh seperti itu, ya kita hadapi mereka, akhirnya bersih tegang dengan seorang Sudarsono dengan barisan mereka. Kalau mereka mau nanti cari siapa mereka jadi saksi atau apa, ya tinggal itu kan tugas kepolisian nanti kan, manusia-manusia itu siapa, dari mana, tujuannya apa, yang jelas itu ya gerombolannya mereka. Barisannya mereka itu bukan barisan BSJL. BSJL tidak sekotor itu. Tapi saya kotor. Karena apa? Dengan dalih agama. Jadi hal-hal itu yang kami sangat sayangkan dan kami berharap banyak kepada aparat penegak hukum. Dari laporan yang ada dari berbagai daerah, ya, mereka harus bertanggung jawabkan. Apalagi bagi kami nanti, dan itu bisa kami pastikan, Pak Jokowi itu punya ijazah, beliau itu adalah benar adanya. Nanti harapan kami, hukum ditegakkan, mereka harus dihukum seberat-beratnya sesuai pasal hukum yang disangkakan. Karena apa? Jelas dari yang dia lakukan selama ini sudah mengganggu ketentraman, mengganggu kenyamanan terhadap masyarakat, juga terhadap pemerintah. Kenapa? Energi pemerintah kan juga terkuras. Oke, baik Pak. Jadi kalau melihat situasi dan keadaan yang mereka lakukan hari ini, yang menurut Bapak itu memecah belah bangsa, dengan apa yang mereka lakukan hari ini, bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat, ambil fokus pemerintah dalam menghadapi mereka, itu kalau bisa diungkapkan, Bapak itu mempunyai kemarahan seperti apa saat ini, Pak? Kalau pertanyaan Mas Vicky, kemarahan Sudarsono seperti apa, kemarahan teman-teman barisan Sudarsono Jokowi seperti apa, kami berharap itu Nusantara, karena Mas Vicky kan salah satu yang ada di kelompok atau teman-teman yang barisan kelompok, bukan barisan kelompok ya, artinya di teman-teman YouTuber Nusantara. Semoga teman-teman YouTuber Nusantara bisa menyampaikan ke publik, bisa menyampaikan ke media, daripada Roy Suryo yang menurut kami mulutnya yang sudah sedemikian kotor itu. Saya kok ini sudah sama ketua BSJL ini diadu saja di atas ring gitu ya. Kita bertinju, Sudarsono melawan Roy Suryo, sama-sama orang Jawa. Ningrat atau apa ya, mau ningrat kok seperti itu. Kalau Sudarsono yang rata, saya tinju gelut sama supaya apa, kemarahan dia terhadap pemerintah, terhadap Jokowi tersalurkan, kemarahan saya terhadap mereka karena kami mengidul Pak Jokowi juga tersalurkan. Kalau Sudarsono melawan Roy Suryo kayaknya pas, Mas Vicky. Kenapa Pak? Ini kalau diukan kayaknya bobot badannya sama, tinggi badannya juga sama. Saya juga begini melihat ini, kalau muka Roy Suryo seperti itu udah muak. Jadi kalau ada ring tinju kan salahnya Roy Suryo mungkin muak melihat saya, ayo pukul muka saya juga akan pukulin muka dia dalam sebuah apa ya, event yang mungkin tidak kita ketemu di jalan saling pukul. Ini tantangan saya. Kedua, bentuk kemarahan saya tidak hanya marah, mungkin saya akan memberikan hak kepada Roy Suryo. Saya instruksikan kepada semua anggota BSJL yang ada di berbagai kota ini, teman-temanku semua barisan Sudarsono Jokowi Lovers, pastikan
kita kan punya keluarga, dalam keluarga kita kan punya alat-alat rumah tangga yang ada di dapur. Ayo kita kumpul alat dapur kita kumpulkan, terutama yang sudah bodol-bodol menyumpal mulut bodolnya Roy Suryo. Nanti kita hadiahkan untuk, karena aku yakin punya kepercayaan Roy Suryo justru orang yang salah. Saat proses pengadilan nanti, ya kalau bagaimana, atau di saat nanti dia terpidana dan sebagainya, ya siapa tahu perlengkapan rumah tangga yang bodol-bodol tadi kita hadiahkan untuk keluarga Roy Suryo. Siapa tahu nanti bisa dikilokan, kan begitu, Mas. Karena apa? Kita masih ingat kok, dulu ada cerita mantan Menpora, ya kan, pulang ibarat kata. Nah, ini kan kebangetan. Jadi manusia rendah seperti itu, ya kan, saya ulangi, manusia Roy Suryo yang bermoral rendah seperti itu berani menghujat, berani membuli, berani yang selalu merendahkan Pak Jokowi. Nah, kami tidak terima. Kelas apa sih Roy Suryo? Kok membandingkan dirinya, malah bukan hanya membandingkan, berani merendahkan Pak Jokowi. Kami pecinta Pak Jokowi tidak terima. Jadi tadi maksud saya ada dua hal ini perlu kami sampaikan ke Mas Vicky, monggo nanti bisa disampaikan ke para netizen. Sudarsono Ketua Umum BSJL menantang bisa bertinju di atas ring dengan Roy Suryo. Supaya apa? Supaya kita sama-sama puas. Sudarsono bisa pukuli mulutnya si Roy Suryo. Roy Suryo yang orang hebat itu terhadap ini loh, ternaknya Mulyono, kata bahasa mereka kan seperti itu ya. Mereka bisa tulis saja sepuasnya, nanti siapa yang menang. Yang kedua, saya Sudarsono yang orang desa ini tadi saya tekankan, saya instruksikan kepada semua anggota BSJL, apabila di rumahnya ada panci bodol, embel bodol, ya kan, perlengkapan dapur yang bodol, mari mulai sekarang kita kumpulkan. Di saat nanti proses sidangnya Roy Suryo, kita hadiahkan untuk keluarga Roy Suryo sebagai bentuk kepeduliannya para pecinta Jokowi untuk mengingat sejarah riwayat. Roy Suryo juga bukan apa-apa, kan dulu kan dia bawa pulang panci, lah mari kita kasih panci, siapa tahu bisa dikilokan, itu Mas. Oke, biar aku perjelas di sini ya, karena mungkin jaringannya agak putus-putus, jadi aku perjelas kembali teman-teman. Jadi ada dua tantangan dari Ketua Umum BSJL kepada Roy Suryo. Yang pertama daripada baku hantam di jalan. Pak Sudarsono itu memberikan tantangan terbuka kepada Roy Suryo. Kalau berani katanya, ayo. Oh, dia berani. Oh, berani. Berani. Pasti berani. Tantangan terbuka untuk ring Holy Wings ya Pak. Ya, untuk bisa adu tinju di ring. Nanti mungkin jika Roy Suryo bersedia, mungkin kita akan cari sponsornya mungkin. Dan yang kedua, gerakan mengumpulkan panci. Gerakan mengumpulkan panci dari seluruh anggota BSJL di seluruh pelosok Nusantara untuk menghadiahkan kepada Roy Suryo nanti jika setelah proses hukum berjalan dan dia dipenjarakan atau seperti gitu Pak. Ya. Ini itu cita-cita kami. Semoga ada yang kesampaian. Ya, iya. Harapan kami, karena ya bagi kami selama ini sudah keterlaluan sih, kami harus dengan bahasa apa lagi? Karena kan kami juga tidak bisa boleh berkata kotor di sini. Tapi hujatan, bulian, mereka bahkan tawanya itu loh, di saat berhadapan dengan, kalau kita lihat di podcast atau apa ya, di media itu berhadapan dengan siapa, seakan-akan itu semua rendah di hadapan dia. Itu yang tidak bisa. Tapi itu serius Pak, tantangan itu serius. 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 Seserius saya melihat, seserius saya ingin mengajari Roy Suryo untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya serius ini juga. Kan dia nggak hafal itu. Iya kan? Menteri, orang hebat, berani menguliti Pak Jokowi seperti ini. Bagi saya,
Roy Suryo manusia yang bermoral rendah. Bahkan Roy Suryo moralnya rendah. Wah. Ini kan tantangan. Ayo Suryo, nama Roy-nya kebagusan itu, ya Suryo gitu aja lah. Jadi Suryo ini Darsono. Suryo versus Darsono, mantan Menpora yang tidak hafal lagu Indonesia Raya melawan ketua barisan Sudarsono Jokowi Lovers yang orang desa dari Malang. Rame Mas. Wah, rame. Ini pasti bakal rame. Dari sini saja Pak, saya sudah melihat kemarahan Bapak itu seperti apa atas setiap tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi hari ini. Pak, terima kasih banyak buat infonya Pak. Jadi yang kita dapat hari ini teman-teman adalah bagaimana Bapak Sudarsono juga dengan teman-teman BCL mengambil langkah melaporkan Tifa, Rismon, ya, Roy Suryo dan beberapa orang dengan bukti-bukti flash disk ya Pak, rekaman video ketika mereka datang ke rumah Pak Jokowi kemarin. Video juga yang begini Mas Vicky, mungkin ini masuk closing statement saya ya di akhir. Jadi barisan Sudarsono Jokowi Lovers ini kan tujuan kami kan memang kami ingin melawan hoax. Di mana sebuah berita-berita hoax itu bagi kami BSJL ini adalah lawan utama. Berita yang menyesatkan ini yang baik dikatakan buruk, yang buruk dinarasikan dan baik. Bahkan buruk sekalipun dinarasikan selalu baik. Baik sekalipun selalu dinarasikan kurang baik atau tidak baik. Lah, kalau hal-hal itu masif dilakukan oleh orang-orang yang bermoral rendah seperti Roy Suryo, ini tegas ini, nanti Roy Suryo silakan somasi Sudarsono. Sudarsono mengatakan di saat podcast dengan Mas Vicky Hembo, Sudarsono mengatakan Roy Suryo bermental rendah, bermoral rendah. Hanya mereka pandai berkata-kata, jadi memutar balik sebuah penyampaian narasi kalimat. Statement saya terkait dengan Roy Suryo, tetap keinginan saya Sudarsono bisa bertinju di atas ring dengan Roy Suryo. Karena kita sudah sama marah, dia kemarah silakan bisa diaktualisasikan di atas ring, dan kami pecinta Jokowi ini juga bisa nampakin mukanya si Roy Suryo di atas ring, tetapi itu bukan pidana. Atas kesepakatan persetujuan bersama, dan saya yakin dia kan mulutnya banyak gitu ya, mulutnya lebar di mana teman. Semoga media, teman-teman media wartawan yang ada di Jakarta atau di Jogja atau dimanapun, pesan saya bagi media yang melihat podcast Sudarsono dengan Vicky Hembo malam, ada tantangan dari seorang Sudarsono yang duel dengan Roy Suryo di atas ring. Kedua, Sudarsono akan memberikan hadiah kepada semua anggotanya pun dimohon, karena nanti Mas Vicky Hembo bersimpati dengan saya, juga bantu saya ya Mas Vicky. Kalau di rumah ada panci yang sudah bolong atau ember yang sudah pecah, nanti ikut dikirim lewat JNE atau apa ke kami ya Mas Vicky. Karena apa? Itu akan salah satu nanti juga bentuk kami untuk Roy Suryo. Jadi akan kita di saat dia sidang nanti akan kita pakai tosa atau kita apalah nanti dengan cara kita untuk hadiah-hadiah. Gitu. Baik, jadi, baik. Menggelitik tapi asik. Jadi berarti kami di saat kami marah, kami juga ada celah-celah yang dia membuat ketawa. Gitu Mas. Baik Pak, jadi menyalurkan kemarahan dengan cara yang kreatif. Mungkin pancinya bisa dijadikan instrumen musik di depan pengadilan nanti. Dan kalau masyarakat di seluruh Nusantara ini pada bersimpati dengan saya ya, siapa tahu nanti pada mengirimkan. Pada saatnya nanti saya akan buat bahwa barang-barang itu bisa dikirim ke alamat A. Insya Allah kami akan tentukan sekretariatnya nanti untuk dikirim ke mana yang jelas di dekat pengadilan. Baik. Ada. Jadi terima kasih kalau statementnya ini adalah berita hangat ternyata ya. Berita yang sangat hangat, pasti akan disambut meriah oleh para media mungkin yang melihat ini.
Jadi sekali lagi saya tegaskan ya, karena mungkin perbincangan kita karena lewat online, karena mungkin tidak stabilnya jaringan internet di tempat kami masing-masing, tapi saya tegaskan kembali bahwa dengan serius Pak Sudarsono menantang Roy Suryo untuk adu tinju di ring, agar supaya masing-masing bisa menyampaikan atau menyalurkan emosinya dengan tidak terkena dengan hukum pidana. Jadi, ayo Roy Suryo, Anda mendapatkan tantangan dari Pak Sudarsono untuk naik ring. Kemudian ada ajakan kepada teman-teman BSJL di seluruh pelosok Nusantara untuk mengumpulkan panci, katanya. Agak menggelitik teman-teman, tapi izin kalau boleh memohon kepada netizen, penggemar untuk ikut sumbangsih terhadap barang-barang bekas yang ada di rumahnya untuk dikirimkan kemana nanti Pak Sudarsono akan membuat kantor sekretariat pengiriman barang-barang bekas. Oke, akan ada kantor sekretariat. Oke Pak, terima kasih banyak Pak untuk waktu dan informasinya. Ya, saya sangat berterima kasih untuk kesempatan bisa kembali lagi podcast dengan Pak Sudarsono. Jadi buat teman-teman semua yang nanti Pak, nanti nggak apa-apa saya taruh nomor telepon lagi di pin komentar, nggak apa-apa. Karena itu penting, nanti kan siapa teman-teman netizennya Mas Vicky yang mau ngirim panci bodol, ya kan, ember bekas, ya kan Pak Sudarsono ini kalau alamat sekretariat mana mungkin segera mungkin akan kita tentukan nanti setelah proses sidang begitu. Titip pesan ya Mas, siapa tahu ini kan nanti netizen Mas Vicky kan juga banyak ribuan ya kan, ya nanti yang bersimpati ke kami ya kami harap bantuannya ember bekas, panci bekas nanti dikirim ke kami untuk ya hadiah ke keluarga Roy Suryo gitu ya. Ya teman-teman, ini baru kali di Indonesia terjadi ya gerakan mengumpulkan panci bekas. Akan verifikasi Mas. Iya, sebagai bentuk perlawanan, melampiaskan emosi kemarahan. Lebih baik dengan cara itu daripada dengan cara-cara yang melawan hukum, teman-teman. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Atau masih ada lagi Pak? Ya tadi kalau nanti tidak terjadi pertarungan di ring ya minimal bisa ngumpulin barang bekas, tapi harapan kami bisa bertinju di ring juga bisa kasih hadiah barang bekas, kan begitu. Karena apa, mulut Roy Suryo memang juga mulut bekas, itu saja. Mas Roy Suryo sekali lagi mohon disampaikan, Mas Suryo mohon dengarkan, Sudarsono Ketua Umum BSJL ingin duel sama Roy Suryo supaya amarah kita masing-masing tersalurkan. Itu saja. Terima kasih Mas Vicky, waktunya, kesempatannya. Saya usah mewakili secara pribadi maupun teman-teman BSJL yang ada di berbagai wilayah. Mengucapkan terima kasih. Baik Kak, baik. Oke teman-teman semua, terima kasih buat waktunya. Semoga kalian semua bisa mendapatkan informasi terbaru dari pemberitaan di channel ini. Saya pamit dulu bersama dengan Pak Sudarsono. See you and bye-bye. Bye guys. Oke Pak. Nanti aku edit dah.